Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita masih diberi kesehatan, diberi nikmat dan bisa bertumbuh kembali sini. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat junjungan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kegiatan ini, saya langsung saja. Kami selaku guru olahraga akan mensosialisasikan tugas RLT atau tugas karya nyata olahraga yang ditugaskan sama PKG ya Pak, PKG penilaian kinerja guru PJOK Kota Bekasi gelombang kedua. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Buat untuk memaparkan atau mensosialisasikan apa saja yang akan disosialisasikan terhadap siswa untuk kegiatan siswa. Ya, silakan Pak Buat. Ya, terima kasih untuk Pak Yus. Di sini saya akan mensosialisasikan tentang rencana tindak lanjut yang akan dibawakan nanti di P5, yaitu tentang permainan tradisional. Jadi di sini ada latar belakang. Latar belakangnya mengangkat sebuah usaha dan memilih sikap dan sebuah isu yang ada. Jadi saya memilih isu tentang permainan tradisional. Permainan tradisional itu merupakan suatu aktivitas permainan yang tumbuh dan berkembang di daerah yang tertentu, yang syarat dengan nilai-nilai budaya dan tata nilai kemasyarakatan dan dijalankan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi lain. Namun masuknya globalisasi, jadi permainan tradisional ini karena masuknya era globalisasi, permainan tradisional ini tidak berkembang. Ya, kebanyakan anak-anak bermain gadget, jadi tidak tahu permainan tradisional itu apa, ya, macam-macam dan jenis-jenisnya. Lanjut Pak Yus. Nah, di sini tes temanya, saya pakai tema tentang permainan tradisional. Terus fasenya itu fase C, kelas 5 dan kelas 6. Total waktunya 18 jam pelajaran. Terus tipe proyeknya itu tantangan membuat karya. Dan tujuan program dari permainan tradisional ini jadi peserta didik itu dapat mengenal dan memahami tentang permainan-permainan tradisional yang ada di Indonesia. Dan selanjutnya peserta didik dapat mempraktikkan permainan tradisional itu apa. Dan selanjutnya peserta didik dapat melestarikan permainan tradisional yang ada di Indonesia. Apa yang menjadi produk utama? Yang menjadi produk utama dalam rencana tindak lanjut ini yaitu dokumentasi tentang permainan tradisional, video tutorial atau demonstrasi permainan, dan panduan praktis untuk permainan tradisional. Dan model pendidikan yang saya ambil yaitu model pendidikan menggunakan model pendidikan gerak. Ya, pertanyaan kuncinya, apa yang dimaksud dengan permainan tradisional? Mengapa permainan ini penting untuk dipelajari? Yang kedua, jenis-jenis permainan tradisional yang ada di Indonesia dan bagaimana cara mempermainkannya. Yang ketiga, manfaat dari permainan tradisional ini bagi anak-anak atau masyarakat. Yang selanjutnya itu tantangan, bagaimana cara melestarikan permainan tradisional dan bagaimana kita cara mengatasinya. Yang selanjutnya, kapan proyek ini dilaksanakan dan berapa lama proyek ini berjalan. Proyek ini dilaksanakan dengan pembelajaran berbasis proyek mengenai permainan tradisional ini dilaksanakan dengan rentang waktu sekitar 4 sampai 6 minggu agar siswa itu memiliki waktu yang cukup untuk bisa memahami, mendalami dan mendokumentasikan
permainan secara maksimal. Di sini ada rincian waktu yang tertentu. Jadi minggu pertama itu kita persiapan tentang perencanaan proyek itu ya, tentang tadi permainan tradisional. Yang minggu kedua itu riset pengumpulan informasi. Jadi minggu kedua itu cuma meriset dan mengumpulkan informasi mungkin yang ada di internet atau yang lain-lainnya. Yang ketiga itu eksperimen dan latihan bermain. Jadi minggu ketiga itu sudah bermain ya. Gimana cara permainan, misalnya contohnya permainan hadang, permainan bakyak, permainan dagongan dan lain sebagainya. Selanjutnya minggu keempat dan minggu kelima yaitu produksi produk dan dokumentasi. Dan minggu keenam itu presentasi dan publikasi. Jadi dipresentasi dan dipublikasikan. Di sini ada tabel karakteristik tentang pembelajaran berbasis proyek. Jadi mata pelajaran yang menjadi lokomotif yaitu mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Terus mata pelajaran yang terlibat seperti bahasa Indonesia, IPAS dan seni budaya. Selanjutnya peran yang terlibat yaitu peran peserta didik, guru dan orang tua. Lokasinya bisa di halaman sekolah, di rumah dan di sarana umum atau sarana prasarana yang ada di sekitar sekolah ini. Produk yang dihasilkan. Jadi yang dihasilkan itu proyek ini berupa tutorial tentang permainan tradisional. Yang selanjutnya itu teknologi yang digunakan seperti handphone, speaker, internet dan proyektor. Di sini ada tabel gambaran rencana tindak lanjut tingkat satuan pendidikan yaitu sekolah dasar, kelasnya kelas 5 dan 6 fase C, temanya tentang permainan tradisional, topiknya tentang permainan tradisional dan waktunya 18 jam pelajaran. Dimensi P5. Nah, saya mengambil di P5-nya ini nanti tentang berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan berpikir kritis. Tujuan pembelajaran ini yaitu peserta didik dapat mengenal dan memahami permainan tradisional, dan juga peserta didik dapat mempraktikkan permainan tradisional. Dan selanjutnya peserta didik dapat melestarikan permainan tradisional. Pembagian peran. Jadi di sini ada pembagian peran. Yang pertama itu guru. Guru berperan sebagai merancang proyek yang menarik dan menantang, ya. Jadi harus menarik dan menantang kepada peserta didik, serta memberikan bimbingan yang efektif kepada peserta didik. Terus peserta didik adalah aktor yang paling utama dalam pendidikan berbasis proyek ini, ya. Terus mereka harus aktif dan harus terlibat dalam proyek ini. Dan orang tua harus memotivasi anak-anaknya tersebut. Terus aset. Nah, di sini ada aset atau kekuatan yang digunakan. Di sini ada aset manusia, aset fisik, aset agama atau budaya, aset finansial, aset lingkungan dan alam, serta aset sosial. Dimensi P5-nya yaitu tadi berkebinekaan sosial, bergotong royong, kreatif dan berpikir kritis. Selanjutnya dijelaskan oleh Pak Yus. Oke, terima kasih Pak Fuad atas penjelasannya. Ya, kenapa? Tadi permainan ada pertanyaan, mungkin ada pertanyaan sampai sini. Permainan tradisional. Ada Ya. ya. Apa tuh yang akan dikembangkannya dalam hal olahraga tradisional itu di sini? Oke, ya baik. Terima kasih Pak. Ya. Mungkin saya akan bantu jawab. Jadi permainan tradisional itu kita anak-anak kita bukan sering ya, udah kebanyakan main gadget. Jadi mungkin orang tua juga udah lupa apa itu permainan tradisional itu. Ya. Jadi kita akan melakukan permainan tradisional itu seperti engkrang Pak, engkrang, galasi, terus gobak sodor sama apa namanya bakyak ya. Nah itu kita akan kembangkan Pak. Jadi di proyek ini itu tentang permainan tradisional. Ya, jadi biar anak-anak kita tidak itu gadget atau HP. Mungkin ibu-ibu di sini juga sudah lupa kan apa main enggrang, udah lupa permainan enggrang. Ya, di sini ada yang pintar main enggrang Bu. Iya, ada satu orang yang pintar main enggrang. Saya juga belum tentu bisa. Ya,
Ya, keseimbangan itu harus menjaga keseimbangan. Ya. Ya, pakai bambu nanti. Insya Allah nanti hari Senin Ibu hari Senin kita akan mulai pakai enggang ya Bu ya. Kita coba satu-satu. Ya, iya dulu ya Bu ya. Nah, jadi kita akan perkembangkan lagi permainan tradisional tersebut. Ada lagi? Cukup baik. Baik, saya akan lanjutkan ya. Jadi lanjutan dari capaian pas 1 mampu mengenal dan memahami permainan tradisional. Jadi kita sebagai guru atau anak-anak juga harus memahami bagaimana pemahaman tentang permainan tradisional itu. Ya. Terus capaian kedua, dapat mempraktikkan permainan tradisional. Nah, dan kita itu sebagai guru olahraga mungkin saya juga akan belajar dan belajar lagi cara permainan tradisional seperti enggrang. Ya. Jadi harus belajar. Capaian ketiga, mampu melestarikan permainan tradisional. Jadi setelah permainan nanti, setelah permainan dari sini, Bapak dan Ibu bisa mempraktekkan untuk permainan melestarikan tradisional di kampung halamannya, mungkin di perumahan. Kadang-kadang anak perumahan juga sudah susah tuh. Apa itu permainan tradisional itu? Ya. Yang tahunya hanya galasing juga. Iya, galasing juga itu mungkin sekarang anak-anak yang sering main. Kalau dulu zaman kita itu galasing sering dimainkan. Ya. Ya, mungkin ibu yang pengalaman nih, ibu yang pengalaman nih. Era 60-an, 70-an lah. Ya, silakan. Jadi langkah-langkah kegiatan ya. Langkah-langkah kita, 1. Sosialisasi program kepada rekan sejawat. Timeline-nya Kamis 5 Desember 2024. P1-nya guru PJOK, keterangan dilakukan dengan waktu jadwal rutin komunitas belajar atau Kombel SDN Mustika Jaya 6. Sosialisasi program kepada siswa hari Sabtu tanggal 6 Desember 2024 pukul 13.00 sampai dengan selesai. P1-nya guru PJOK dan siswa dilakukan pada saat sesi kegiatan atau selesai kegiatan sekolah. Persiapan dan penanonan proyek Senin 9 Desember 2024. Ya, P-nya gurunya guru PJOK. Lanjut Pak. Riset dan pengumpulan informasi. Kami akan melakukan pengumpulan informasi tanggal 5 sampai 9 Desember. Terus eksperimen dan latihan bermain Selasa 10 Desember. Produksi atau produk dan dokumentasi Rabu 11 Desember 2024. Sabtu 23 Januari 2025. Pesertanya peserta didik. Lanjut Pak. Presentasi dan publikasi. Timelinenya 30 Januari. Siswa dan guru. Jadi kita asosiasikan tanggal-tanggalnya sudah diterta ya Bu ya. Terus alur pembelajaran berbasis proyek ini, alurnya peluncuran proyek. Aktivitas tim kurikulum mengumumkan tema yang dipilih dalam proyek P5. Guru menyampaikan tema dan aktivitas modul kepada peserta didik. Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kebutuhan. Setiap kelompok memilih satu jenis permainan tradisional yang akan mereka pelajari dan dipraktekkan. Mengumpulkan informasi, mencari informasi tentang sejarah dan cara bermain permainan tradisional yang dipilih. Membuat alat dan perlengkapan yang dibutuhkan, membuat jadwal latihan, membuat presentasi atau dokumentasi hasil belajar proyek. Jadi ya. Jadi ini mencari informasi tentang anak-anak, mungkin kalau ada kan sejarah tentang
permainan tradisional, apa itu enggrang, apa itu semuanya. Jadi bisa anak-anak memilih itu. Terus membuat alatnya, perlengkapan yang dibutuhkan mungkin dari kita ya Pak ya, dari guru ya. Jadi mungkin Bapak Ibu juga nanti akan diperagakan, praktekkan, biar anak-anak pada senang ketawa ya Bu ya. Apalagi Bu di belakangnya di Ibu Bos nih, masih ketawa. Lanjut Pak. Pengembangan dan umpan balik. Pengembangan dapat dilakukan dengan cara mengimplementasikan berbagai jenis permainan tradisional ke dalam aktivitas pembelajaran PJOK intrakurikuler. Umpan balik dilakukan selama proses pembelajaran dan disampaikan secara positif dan konstruktif. Presentasinya, setiap kelompok mempresentasikan hasil proyek mereka. Mempresentasikan dapat berupa demonstrasi, permainan, atau video. Siswa lain memberikan tanggapan dan pernyataan. Kemungkinan tantangan yang akan ada atau harus dihadapi melestarikan permainan tradisional, menghadapi sejumlah tantangan, terutama tantangan kemajuan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat modern. Jadi tantangannya yaitu perubahan gaya hidup pada itu mungkin akan kembalikan lagi ke tantangan permainan tradisional itu. Perubahan gaya hidup dan budaya digital tentang perkembangan teknologi seperti gadget, video game, dan media sosial telah menggantikan banyak aktivitas fisik dan sosial tradisional. Anak-anak cenderung lebih tertarik pada hiburan digital daripada permainan yang dibutuhkan interaksi langsung atau aktivitas fisik. Ya kan Bu? Jadi anak-anak sering kebanyakan yang permainan hiburan digital daripada hiburan aktivitas fisik. Betul kan? Iya. Nah, makanya kita kembangkan dengan permainan tradisional ini, insya Allah ya. Lini masa tentang permainan tradisional. Dampak yang diharapkan, sudah mengetahui dan memahami jenis-jenis permainan tradisional yang ada di Indonesia dan bagaimana cara mempermainkannya. Terus dapat melestarikan permainan tradisional yang ada di Indonesia. Contohnya satu, sudah mengetahui atau mengenal permainan apa itu permainan tradisional dan mengapa permainan ini penting untuk dipelajari. Dua, selanjutnya mengetahui manfaat dari bermain tradisional bagi anak-anak atau masyarakat. Ya, jadi dalam lini masa tentang permainan tradisional ini, masyarakat harus mengenal permainan tradisional itu dan mengetahui manfaat dari permainan tradisional itu. Lanjut. Tahukah kamu permainan tradisional yang dimainkan di rumah dan di sekolah? Satu, apa yang suka dimainkan di rumah? Biasanya kalau yang coklat, petak umpet, bola bekel, karet, ya. Kalau di sekolah? Galaksin, Enggrang, benteng, ya. Terus dua, dilombakan di sekolah. Enggrang, terompah panjang, hadangan, dagungan. Jadi dagungan itu seperti kalau itu kan tarik apa? Kalau itu dorong kan Bu, pakai kayu, pakai bambu. Kalau bisa kan dia tarik tambahan, tarik kayu ini dagungan. Siapa tenaga yang paling besar? Catatan khusus, program ini sudah disepakati bersama oleh tim PJOK Mustika Jaya 6, yakni 2 guru PJOK sekaligus peserta PKG PJOK Kota Bekasi gelombang kedua yang ada di dalam SDN Mustika Jaya 6. 1. Ahmad Fauji SPD, Aswan Adi. 2. Yunus Masa SPD. Kami sepakat untuk merencanakan dan
melaksanakan kegiatan ini bersama-sama. Jadi kami sepakat insya Allah akan mengadakan kegiatan ini bersama-sama ya Pak ya. Ya di P5 ini ya. Mungkin itu aja yang kami sampaikan, yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kekurangan dan sebelumnya. Apakah ada pertanyaan yang Bapak Ibu ingin sampaikan? Ada tambahan? Ya, terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya untuk mendengarkan sosialisasi atau paparan tentang permainan tradisional. Kami semua guru olahraga insya Allah semua akan melestarikan permainan tradisional tersebut. Tak lupa kami ucapkan terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas tuh. Diambil bagian. Belum. Pak, bagaimana umpan balik tentang kegiatan atau olahraga tradisional yang baru saya paparkan tersebut? Menurut saya kegiatan atau sosial tadi sangat baik karena saya mendukung sekali, karena menurut saya permainan tradisional juga harus dilestarikan. Ya, tadi itu penting sekali untuk anak-anak generasi sekarang, anak-anak zaman sekarang yang dimana teknologi ataupun permainan online sekarang sudah merambah, sudah bisa dibilang merusak generasi bangsa. Dan dengan permainan tradisional ini, maka hal-hal positif itu kan yang dikembalikan, kesehatannya, geraknya ada lagi, sosialisasi dengan sesama anak itu kan kembali lagi. Maka saya sangat mendukung, mudah-mudahan program ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Oke, makasih Pak. Umpan baliknya.